Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya mengikuti Pak Gatot, tidak akan menyampaikan salam ke seluruhnya. Jadi saya sampaikan salam hormat kepada seluruh yang hadir di ruangan ini, yang tentu kehadirannya ke sini adalah atas dorongan, motivasi dan antusiasme bagaimana kita sebagai bangsa yang mengalami atau melaksanakan kemerdekaan 70 tahun ini, kita ingin sama-sama melakukan refleksi dan kemudian kita ingin melihat kita ke depan ini seperti apa. Dalam waktu singkat ini saya ingin meresonansi apa yang disampaikan oleh Panglima TNI Pak Jenderal Gatot terkait dengan masalah Indonesia Emas 2045. Kita harus yakin bahwa kita dalam menyongsong Indonesia Emas ini, kita bisa menjadi bangsa besar dan kemudian disegani oleh bangsa-bangsa lain. Karena tidak ada satupun alasan kita tidak optimis untuk mencapai itu. Tadi Panglima TNI menyampaikan kita punya modal geografi maupun demografi, dan tadi sudah di breakdown oleh beliau. Saya menambahkan satu modal lain yang sebetulnya bisa beririsan dengan yang tadi dijelaskan, tapi saya mencoba memisahkannya, yaitu social capital, modal sosial kita sebagai bangsa. Adalah satu hal yang mustahil kita sebagai bangsa yang demikian majemuk, bahasa, suku, agama, kebudayaan, demikian majemuk. Bahkan di dunia saya yakin ini adalah bangsa paling majemuk di dunia. Itu ternyata mampu bertahan sampai hari ini, setidaknya sejak kemerdekaan selama 70 tahun. Bangsa-bangsa lain yang dulu berjuang dengan kita, misalnya Yugoslavia, presidennya dulu Joseph Broz Tito, sahabat dari presiden pertama kita, Bung Karno. Setelah beliau tiada, ternyata Yugoslavia mengalami disintegrasi. Demikian juga negara-negara Uni Soviet, itu juga mengalami disintegrasi. Kita alhamdulillah 70 tahun ini ternyata kita bisa mempertahankan sebagai negara kesatuan. Walaupun ada riak-riak konflik, tapi secara keseluruhan saya kira Indonesia patut dibanggakan. Sebuah miracle, sebuah keajaiban dunia. Bangsa yang demikian majemuk, beragam, ternyata bisa mempertahankan itu semua. Nah, saya kira itu semua karena kita memiliki modal sosial yang kuat, yaitu sebuah modal yang dihasilkan dari proses interaksi antar seluruh elemen bangsa ini, ya. Jadi kemajemukan ini ternyata dalam interaksi sosialnya justru menghasilkan kebaikan-kebaikan yang itu membuat kita punya modal sosial yang demikian besar. Kalau kita bicara modal itu kan sebetulnya sesuatu yang kalau digunakan itu mendapatkan gain yang lebih besar. Jadi kalau kita punya modal sosial, maka ketika itu digunakan, itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Karena itu kalau modal sosial ini terus kita bisa manfaatkan, kita pergunakan secara positif, maka saya yakin modal sosial kita juga akan terus menggelinding sebagaimana bola salju yang membesar. Nah, dalam kaitan ini saya mencoba membreakdown setidaknya ada 3 modal sosial kita, yaitu pertama adalah sense of belonging.
rasa kepemilikan kita terhadap bangsa ini. Seluruh elemen bangsa saya yakin merasa memiliki negara ini, bangsa ini sebagai miliknya. Dan kita harus sedih kalau misalnya ada elemen bangsa yang kemudian merasa, buat apa saya merasa memiliki Indonesia, karena Indonesia tidak memberikan apa-apa kepada saya misalnya. Nah, hal seperti ini harus segera di recovery. Sebab kalau ada bibit-bibit tidak merasa memiliki bangsa ini, saya kira ini akan menjadi penyakit di masa yang akan datang. Karena itu saya berkeinginan semua kami di fraksi PKS maupun di Partai Keadilan Sejahtera ini, kita ingin bahwa seluruh elemen bangsa ini punya rasa memiliki rasa kebanggaan tentang negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan sebaliknya, kita juga harus mencegah adanya orang yang kemudian merasa bahwa negeri ini adalah hanya miliknya, hanya milik kelompoknya saja. Ini saya kira sense of belonging ini harus betul-betul ya merata, semua merasa memiliki ini. Yang kedua adalah sense of togetherness, rasa kebersamaan dalam kemajemukan kita, dalam perbedaan kita. Ini tidak boleh menghalangi kita untuk bekerja sama dengan seluruh elemen kelompok masyarakat di negeri ini. Kita harus menyadari perbedaan-perbedaan itu adalah sebuah kodrat ilahi. Kita dilahirkan seperti itu, karena itu tidak boleh menjadikan sebagai penghalang untuk melakukan kerjasama antar seluruh elemen bangsa. Tadi Panglima TNI menyampaikan, dulu kita berhasil memerdekakan negeri ini itu karena kebersamaan antara rakyat dengan para pemimpin, waktu itu pemimpin informal ya, dan juga pemimpin formal ya. Waktu itu TNI belum ada, Pak Panglima ya, tapi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia kan sudah ada. Kebersamaan itu saya kira harus terus kita tumbuhkan. Jadi sense of togetherness, rasa kebersamaan ini harus terus kita gelorakan dan kita realisasikan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. Janganlah perbedaan-perbedaan itu menjadi sekat-sekat bagi kita untuk tidak melakukan kerjasama. Dan yang ketiga adalah trustworthiness, saling percaya di antara seluruh komponen bangsa. Secara konseptual kita harus percaya bahwa anak-anak bangsa ini dengan segala latar belakangnya itu memiliki niat baik untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Ini harus menjadi premis bahwa seluruh elemen bangsa ini punya niat baik untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Kalau itu tertanam dalam diri kita, maka sikap-sikap prejudis, curiga, belum apa-apa sudah curiga, itu akan bisa kita hilangkan. Karena prejudis ini biasanya lahir memang dari imajinasi-imajinasi yang sesungguhnya tidak ada realitanya. Kemudian ya kita bersangka kepada orang. Tapi apakah kemudian seseorang itu benar-benar punya niat baik atau tidak pada bangsa ini? Itu nanti kita lihat buktinya adalah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketika dia kemudian banyak melakukan hal-hal yang merusak kehidupan bangsa dan negara ini, apakah itu berbentuk ya narkoba ataupun kriminalitas ataupun radikalisme, saya kira kita berhak untuk tidak percaya lagi kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan punya niat baik bagi bangsa ini. Tapi sebelum itu terjadi, kita harus berbaik sangka. Nah, ketika kemudian justru kerusakan yang dilakukan, maka jalan penertibannya adalah penegakan hukum. Nah, di sini saya kira law enforcement
enforcement, penegakan hukum memiliki peran yang sangat luar biasa di dalam kerangka menertibkan, kemudian menjaga modal sosial ini agar tetap terpelihara. Dengan setidaknya tiga modal sosial tadi, dan ini kita pelihara ke depan, saya sangat percaya bahwa Indonesia yang besar, Indonesia yang disegani oleh bangsa-bangsa lain itu bisa terwujud ya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya berharap tidak menunggu sampai Indonesia Emas 2045. Prof. Anwar, Prof. kita, Pak Jenderal, saya kira dengan bonus demografi yang sedang kita berikan, kita miliki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekitar 2035 kalau kita bisa mengelola ini, Indonesia yang besar ini saya kira akan dapat terwujud 10 tahun lebih cepat daripada Indonesia Emas. Nah, dalam kerangka itulah kami dari Partai Keadilan Sejahtera bertekad untuk terus menjadi komponen bangsa ini, bahkan kami berusaha ingin terdepan ya, walaupun kami tidak mengklaim bahwa kami sekarang terdepan, tapi kami ingin terdepan di dalam memelihara modal sosial bangsa kita. Dengan itulah kami percaya Indonesia yang besar akan cepat terwujud di masa yang akan datang yang tidak terlalu lama lagi. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.